Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-353 ini didukung oleh para pemain. Mario sebagai kepala desa, Arif sebagai congkong, Neni sebagai istri kepala desa, Mogan dan Rudi kecil sebagai orang desa, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu desa Kaliselikur menjadi geger seketika. Orang-orang desa terbangun demikian mendengar kentongan bersaut-sautan. Mereka bergegas menuju ke rumah kepala desa. Kepala dan istrinya masih membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi, yang terasa agak ganjil, agak aneh. Sekali lagi kepala desa mendesak Jongkong pembantunya agar mau menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Kau jangan bicara sembarangan, Jongkong. Benar, Pak. Saya tidak berdusta. Saya benar-benar melihat bahwa Nini Mendur sedang bertengkar dengan seseorang di ruangan bilik saya. Saya kenal betul suara Nini Mendur. Tapi itu tidak mungkin, Jongkong. Mendur tidur bersamaku. Iya. Sejak sore tadi dia tidak keluar ruangan. Dia tidur bersamaku. Bagaimana dia bisa berada di ruangan bilikmu? Aduh. Memang agak aneh kejadian ini, Bu. Ada hal-hal yang tidak wajar. Pak, itu Pak. Orang-orang sudah datang.
Malam ini desa Kaliselikur kemasukan penjahat. Dan tidak tanggung-tanggung, dia langsung masuk ke rumahku. Aku berusaha untuk menangkapnya, tapi gagal. Berapa orang semuanya, Bapak Kepala Desa? Yang aku tahu cuma satu orang. Tapi sekalipun hanya satu orang, dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi belum tentu hanya satu orang, Bapak Kepala Desa. Mungkin teman-teman masih bersembunyi di tempat lain. Teman-temannya maksudmu? Iya. Nah, itulah yang khawatirkan. Karena itu kita jangan memberinya kesempatan atau peluang untuk kembali ke desa kita ini. Ya? Ya. Kita menangkap orang itu. Kita harus memburu orang itu dan menangkapnya. Kami semua sudah siap untuk mengamankan desa Kaliselikur ini, Bapak Kepala Desa. Bagus. Ya. Kami tidak senang ada orang asing mengganggu ketentraman hidup kami. Ya. Baiklah. Tapi kita jangan berangkat semuanya. Saya minta ada 10 orang menunggu rumahku. Dan selebihnya, mari ikut aku. Kita kejar orang itu. Kita usir dia dari desa Kaliselikur. Kurang lebih 40 orang warga desa Kaliselikur segera berangkat meninggalkan rumah kepala desanya. Mereka berjalan sambil menggenggam senjatanya masing-masing. Ada yang membawa tombak, ada yang menggengris, dan sebagian di antara mereka membawa obor untuk penerangan di jalan. Sementara itu, Arya Kamandanu masih terus berusaha mengejar Nini Mendur. Dengan menggunakan aji seipi angin, Arya Kamandanu berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Tapi dia merasa kesal sekali karena masih juga kehilangan jejak. Nini Mendur tiba-tiba lenyap di balik tikungan sebuah bukit batu. Oh, siluman jahanam. Dia pun mampu berlari bagaikan angin. Kurang ajar. Tiba-tiba saja dia lenyap. Tapi aku yakin dia masih berada di sekitar bukit batu ini. Apakah usahaku akan sia-sia akhirnya? Tidak. Aku harus dapat menangkap siluman itu. Aku harus dapat memperoleh kekuatan dari naga Puspa Kresna. Apa yang kau cari di tempat ini, Kamandanu? Arya Kamandanu terkejut sekali. Jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Darahnya berdesir dengan kencang. Dia segera membalikkan punggungnya. Dan tiba-tiba ia sudah berhadapan dengan Sakawuni. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya. Apakah gadis yang dihadapinya adalah benar-benar Sakawuni? Ada apa kau ini, Kamandanu? Mengapa kau memandang aku dengan cara seperti itu? Sakawuni. Benarkah kau Sakawuni? Wah, kau ini aneh sekali, Kamandanu. Baru saja kita berpisah, dan kau sudah melupakan aku. Tiba-tiba saja kau pergi meninggalkan rumah kediaman Empu Lunggah. Kau pergi meninggalkan Kedung Peluk, dan hanya memberikan selembar daun lontar kepadaku. Apakah itu artinya, Kamandanu? Kau sudah bosan berjalan bersamaku, ya? Tidak, Wuni. Bukan karena itu. Tapi apa yang kau lakukan di tempat ini, Wuni? Aku telah mencarimu ke sana kemari, Kamandanu. Tapi, ya, kalau memang kau tidak mau lagi bersama-sama denganku, baiklah. Aku akan pergi. Tunggu, Wuni. Tunggu dulu. Benarkah dia Sakawuni? Aku menjadi bingung sendiri. Benarkah dia Sakawuni? Ataukah penjelmaan ular naga Puspa Kresna? Setan alas. Pikiranku menjadi kacau. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan sekarang. Tapi aku belum yakin bahwa dia adalah benar-benar Sakawuni. Ular siluman itu bisa merubah dirinya menjadi 1001 macam wujud. Bisa saja dia membo-membo atau menyaru sebagai Sakawuni. Kamandanu, apa yang kau pikirkan? Sudahlah, sebaiknya kita kembali ke Majapahit. Tak ada yang bisa kita lakukan di tempat ini. Aku benar-benar ragu-ragu sekarang. Tapi aku tidak akan tertipu. Akan kulihat apakah dia benar-benar Sakawuni ataukah hanya penjelmaan dari ular siluman. Kamandanu, sedang apa kau ini, ha? Kau tidak mendengar kata-kataku? Dari dulu memang kau begitu. Suka melamun sendiri, merenung sendiri.
tidak mengindahkan siapapun yang berada di dekatmu. Kau selalu asik dengan dirimu sendiri saja, Kamandanu. Wuni, kau cantik sekali, Wuni. Apa? Kau jangan sembrono, Kamandanu. Nanti ku jewer kupingmu. Benar, Wuni. Baru sekarang ini aku menyadari bahwa kau adalah seorang gadis yang cantik. Kau cantik dan lembut. Jangan begitu, Kamandanu. Lepaskan tanganku. Tanganmu lembut. Tanganmu halus bagaikan sutra. Mengapa harus kulepaskan? Kau sudah mempunyai seorang istri. Kasihan kakak Mesin. Bukankah aku hanya mengganggu kebahagiaan kalian? Dia menyebut-nyebut Mesin. Kalau begitu, jangan-jangan dia benar-benar Sakawuni. Aku menjadi bingung. Kalau benar-benar Sakawuni, alangkah malunya aku. Apa yang kau lakukan ini, Kamandanu? Lepaskan tanganku. Kita berdua sedang menjalankan tugas dari Gusti Prabu Kertarajasa. Kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Tidak seharusnya kita melalaikan tugas-tugas kita. Sudahlah, ayo kita kembali ke Majapahit sekarang. Sakawuni, benarkah kau ini Sakawuni? Secepat kilat Arya Kamandanu menyampar pakaian Sakawuni dan menariknya dengan cepat. Sakawuni menjerit sambil berusaha untuk menutup pundaknya bagian kiri. Tapi Arya Kamandanu sudah terlebih dulu dapat melihat nodah hitam. Nodah hitam yang merupakan ciri-ciri dari ular naga Puspa Kresna. Kurang ajar kau, Kamandanu. Kau ingin memperkosa aku ya? Kurang ajar. Rupanya kau seorang laki-laki yang berwatak bejat. Maaf, Sakawuni. Aku terpaksa melakukannya. Sekarang aku tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Kau bukan Sakawuni. Kau adalah ular siluman itu. Hebat sekali kau, Kamandanu. Arya Kamandanu. Sungguh-sungguh luar biasa. Keberanianmu melebihi Batara Bayu. Aku bangga dapat berjumpa dengan laki-laki seperti dirimu, Kamandanu. Nah, sekarang marilah kita bertarung. Hiat! Benar-benar. Kalau begitu, benar apa yang dikatakan Jongkong. Ada dua orang yang rumahku. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi nampaknya Jongkong salah lihat. Iya, bukan ini Mendur, Bapak Kepala Desa. Iya, jelas dia bukan anak gadisku. Tapi rupanya kemampuan ilmu kanuragan mereka seimbang. Nampaknya si perempuan tidak kalah dengan laki-laki itu. Lihat. Sekarang bagaimana Bapak Kepala Desa? Apakah kita akan sergap mereka bersama-sama sekarang? Jangan. Kita tunggu saja. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Ya. Lihat, mereka menghentikan pertarungan. Cukup, Kamandanu. Kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Aku tidak peduli. Apakah aku akan dapat mengalahkanmu atau tidak? Yang jelas aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kemanapun kau pergi, aku akan mengejarmu, memburumu. Bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun. Bagus sekali. Semangatmu bernyala-nyala bagaikan Sang Hyang Bagaskara. Tapi kasihan sekali kau, Kamandanu. Usahamu hanya akan sia-sia belaka. Kau tidak perlu menggertakku. Kau boleh bersembunyi di ujung dunia ini atau di balik mulut Cakrawala. Tapi aku tetap tidak akan melepaskanmu. Hei, dengar, Kamandanu. Kalau kau memang seorang pemberani, ikutlah aku. Kalau memang kau seorang jantan sejati, ayo, kejarlah aku. Tangkaplah aku. Selesai berkata, Sakawuni yang sebenarnya hanyalah penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna segera melompat. Tubuhnya seketika hilang di balik kegelapan bukit. Arya Kamandanu tersentak. Wajahnya menjadi geram. Jangan lari kau, Haman. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan terus memburumu sampai ke sarangmu.
Mereka pergi, Bapak Kepala Desa. Lihat, mereka dua-duanya pergi. Iya. Ya, mari kita kejar mereka. Bapak Kepala Desa, jangan sampai mereka lolos. Tidak usah, tidak perlu. Mengapa? Kita sudah jauh-jauh sampai di sini. Kita harus dapat menangkap mereka, Bapak Kepala Desa. Apa kau tidak tahu arah tujuan mereka? Coba, ingat baik-baik. Kalau tidak salah, mereka menuju ke Candi Kagenangan, Bapak Kepala Desa. Bukan ke Candi Kagenengan. Candi Kagenengan di sebelah sana. Dengar. Kalau mereka terus berkejar-kejaran menyusuri lereng bukit itu, mereka pasti akan sampai di Bukit Mahabairawi. Bukit Mahabairawi? Oh, tidak. Jangan, Pak. Lebih baik kita kembali saja, Bapak Kepala Desa. Nah, aku pikir juga begitu. Kita kembali saja. Tak ada gunanya kita mengejar mereka. Kita tidak tahu siapa mereka dan apa tujuan mereka datang ke desa kita. Ayo, kita kembali saja. Beritahukan teman-temanmu supaya kita segera kembali ke desa Kaliselikur. Sebuah bukit yang cukup besar ukurannya. Puncak bukit kelihatan agak terang, taram-temaram oleh cahaya sinar bulan. Bukit itulah yang bernama Bukit Mahabairawi. Mahabairawi artinya neraka jahanam. Bukit itu memang nampak menyeramkan. Menurut kepercayaan warga desa Kaliselikur dan sekitarnya, di puncak bukit itulah tempat bersemayam arwah-arwah orang yang mati penasaran. Mereka mengalami siksaan yang sangat berat sebagai ganjaran atas dosa-dosanya semasa hidupnya dulu. Dia berlari ke arah bukit itu. Mungkin di puncak bukit itulah tempat tinggalnya. Aku tidak peduli. Aku akan terus memburu siluman itu. Hai siluman, kemana kau akan melarikan diri? Sampai ke ujung langit pun aku akan terus mengejar. Aku akan terus memburumu. Kembali Arya Kamandanu meloncat dan berlari menaiki lereng Bukit Mahabairawi. Dia terus berlari menyelip di sela-sela batu-batu padas. Kadangkala dia melompati celah bukit, dan pada saat lain dia berlompatan di atas batu-batuan berwarna hitam. Arya Kamandanu tiba-tiba menghentikan langkahnya, karena di depannya nampak sebuah terowongan. Mulutnya itu mengepulkan asap keputih-putihan. Arya Kamandanu ragu-ragu sejenak. Dia berhenti di depan mulut terowongan yang terus mengepulkan asap keputih-putihan. Ada sebuah terowongan. Mungkin terowongan itu merupakan mulut sebuah gua yang dalam. Aku tidak tahu ada apa di dalamnya. Barangkali ular siluman itu telah menungguku di dalam sana. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Dan sepertinya tidak ada jalan lain lagi, kecuali harus melewati mulut terowongan ini. Dan Arya Kamandanu kembali melangkah. Sebentar kemudian dia sudah mulai memasuki terowongan. Tubuhnya segera lenyap di balik kepulan asap keputih-putihan. Arya Kamandanu terus melangkah semakin ke dalam. Terowongan itu cukup lebar, tingginya kurang lebih 4 depa. Sebagian dinding-dindingnya yang terdiri dari batu-batuan yang sangat keras. Batu-batuan gunung mengeluarkan asap keputih-putihan. Setelah kurang lebih 20 langkah menyusuri mulut terowongan, Arya Kamandanu tiba di sebuah ruangan terowongan yang cukup lega. Arya Kamandanu tersentak. Dia berdiri merapat pada dinding terowongan dan matanya menatap seorang laki-laki tua yang tengah duduk bersila. Tunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-354 ini didukung oleh para pemain Sono Sukiakso sebagai Empu Lungga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan dirinya. Tanpa ragu-ragu, dia menerobos memasuki terowongan yang terus-menerus mengeluarkan asap keputih-putihan. Dia menyusuri terowongan yang dinding-dindingnya terdiri dari batu-batuan gunung yang keras. Setelah kurang lebih 20 langkah, Arya Kamandanu berhenti. Dia tersentak. Di hadapannya telah duduk seorang laki-laki tua. Perlahan-lahan Arya Kamandanu mendekati laki-laki tua itu. Silakan duduk, Nger. Bapak Lungga. Silakan duduk. Marilah kita bicara. Saya lihat keadaan Angger Kamandanu sekarang ini sedang sangat gawat. Marilah kita bicara panjang lebar, supaya keadaan Angger menjadi tenang kembali. Arya Kamandanu ragu-ragu mendengar perkataan Empu Lungga. Dia sangat menghormati orang tua itu, walaupun dia belum yakin bahwa orang tua yang duduk di depannya adalah benar-benar Empu Lungga. Namun begitu dia menuruti perkataannya, Arya Kamandanu segera duduk bersila di depan Empu Lungga. Setelah Angger Kamandanu pergi meninggalkan desa Kedung Beluk, saya tiba-tiba menjadi sangat menyesal. Saya benar-benar menyesal telah menuturkan sebuah cerita dongeng kepada Angger. Setelah saya pikir-pikir kembali,
Saya semakin merasa bahwa sikap saya kurang bijaksana. Itulah sebabnya, Angger, saya buru-buru meninggalkan Kedung Peluk untuk menyusul Angger Kamandanu. Maksud Bapak Lunggah tentang dongengan ular naga Puspakresna? Benar, Angger. Saya menyesal sekali telah menuturkan dongengan itu kepada Angger. Saya merasa seperti telah memberikan pisau yang sangat tajam, yang akhirnya dipakai untuk bermain-main oleh cucu saya sendiri. Bukankah hal itu sangat berbahaya? Sudah, Angger. Lebih baik Angger Kamandanu segera melupakan dongengan itu. Tapi Bapak Lunggah, sekarang ini saya mulai percaya bahwa dongengan tentang ular naga Puspakresna bukanlah biasa. Maksud saya, dongengan yang hanya pantas untuk dihayalkan. Sudahlah, Angger, sudahlah. Anggap saja dongengan itu tidak pernah ada. Lupakan saja semuanya. Ini demi keselamatanmu, Nger. Tidak, Bapak Lunggah. Saya tidak mungkin melupakannya begitu saja. Saya banyak menemui peristiwa-peristiwa aneh dalam perjalanan saya. Beberapa kali saya telah bertemu dengan ular naga Puspakresna yang telah merubah wujudnya menjadi manusia. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dia merubah wujudnya menjadi seorang petani aneh di tengah sawah. Dia juga mampu merubah wujudnya menjadi seorang gembala atau bocah angon. Kemudian dia mampu merubah wujudnya menjadi anak gadis kepala desa Kali Selikur. Bahkan dia mampu merubah wujudnya menjadi sahabat saya, Sakawuni. Maaf, Bapak Lunggah. Mengapa Bapak tertawa? Apa yang baru saja saya katakan adalah benar-benar suatu kenyataan. Saya tidak berdusta. Dengar, Nger, dengar. Semua yang Angger Kamandanu alami di tengah perjalanan tentang perwujudan dari ular naga Puspakresna adalah pancaran daripada khayalan-khayalan Angger Kamandanu sendiri. Semua itu tidak pernah ada. Angger Kamandanu terlalu tercekam oleh mimpi itu. Mimpi itu telah benar-benar melekat di langit-langit ingatan Angger. Itulah sebabnya Angger Kamandanu mempunyai daya khayal yang luar biasa. Sehingga seolah-olah khayalan itu berubah menjadi kenyataan. Maaf, Bapak Lunggah. Saya menjadi semakin tidak mengerti sekarang. Begini, Nger. Khayalan atau gambaran pikiran itu, jika dibarengi suatu keyakinan, maka dia akan nampak sebagai suatu kenyataan. Dia akan benar-benar muncul di hadapan kita seperti apa yang kita khayalkan. Tapi sebenarnya suatu khayalan-khayalan belaka. Khayalan yang tiada artinya. Suatu saat nanti, khayalan seperti itu akan lenyap dengan sendirinya, Nger. Angger Kamandanu tidak perlu merisaukannya. Sudahlah, percayalah pada perkataan saya, orang tua ini. Sekali lagi saya katakan kepada Angger bahwa saya menyesal sekali karena telah menceritakan dongengan yang tiada artinya kepada Angger. Dongengan seperti itu hanyalah akan merusak pikiran sehat. Karena itu, Nger, sebaiknya Angger melupakannya. Maaf, Bapak Lunggah. Saya mohon maaf kalau sekiranya sikap saya kurang berkenan di hati Bapak Lunggah. Tapi sungguh-sungguh saya tidak bisa menerima perkataan Bapak. Saya tidak bisa mempercayai perkataan Bapak Lunggah. Saya tetap menganggap bahwa ular naga Puspakresna memang ada. Jangan, Nger. Jangan turun khayalan-khayalan seperti itu. Hal itu bisa merusak diri Angger Kamandanu. Lebih baik Angger Kamandanu mengurungkan niat untuk memburu khayalan-khayalan yang tidak pernah ada. Lebih baik Angger Kamandanu segera kembali ke Majapahit untuk menunaikan tugas-tugas Angger sebagai prajurit. Setelah Angger pergi dari desa Kedung Peluk, Nini Sakawuni segera kembali ke Majapahit. Saya kira sekarang ini Nini Sakawuni menunggu Angger di Majapahit. Tidak, Bapak Lunggah. Saya tidak bisa mempercayai perkataan Bapak. Sekarang ini niat saya hanya satu. Memburu ular naga Puspakresna. Memburunya dan mengajaknya bertarung. Saya sudah hampir sampai di ujung jalan. Saya tidak akan mundur. Maaf, Bapak Lunggah. Ada apa, Nger? Tunggu, Nger. Dulu, apa yang Angger inginkan? Saya tidak lagi percaya padamu. Kau bukan Pulunggah.
kau pun tidak lebih dari penjelmaan siluman itu. Oh, aduh, Ger. Mengapa bisa jadi begini? Lihat baik-baik. Saya tahu siapa dirimu. Kau boleh mengaku-ngaku sebagai Empu Lunggah, tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Aku akan membuktikan bahwa kau sebenarnya bukan Empu Lunggah. Tunggu. Semula Arya Kamandanu memang sudah hampir mempercayai perkataan Empu Lunggah, tapi mendadak dapat menangkap cahaya kemerah-merahan. Cahaya sepasang mata ular naga Puspa Kresna yang memancar dari pandangan mata orang tua itu. Karena itu dia segera yakin bahwa Empu Lunggah yang duduk di hadapannya adalah juga penjelmaan dari ular siluman. Arya Kamandanu terus memburu. Dia menerjang dengan garang. Empu Lunggah menjadi kerepotan. Suatu saat, Arya Kamandanu mendapat kesempatan baik, dan kesempatan itu dipergunakan untuk menyambar jubah orang tua itu. Nah, apa katamu sekarang? Apakah kau masih juga mengaku-ngaku sebagai Empu Lunggah? Lihat, aku sudah berhasil menjambar jubahmu. Dan aku lihat ada noda hitam melekat di pundak kirimu. Kau bukan Empu Lunggah. Kau adalah ular siluman itu. Bagus. Hebat sekali kau, Kamandanu. Bagus. Aku senang berhadapan dengan laki-laki seperti dirimu. Baik. Sekarang mari kita lanjutkan bertarung. Ya. Kembali mereka bertarung dengan sengitnya. Arya Kamandanu terus berusaha menggempur Empu Lunggah Gadungan. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindar ataupun menangkis. Sodokan-sodokannya, tendangan-tendangan maupun jotosan-jotosannya secara bergantian menerpa tubuh lawannya. Beberapa jurus telah berlalu. Empu Lunggah Gadungan kelihatannya semakin keteter. Suatu saat dia lengah dan Arya Kamandanu berhasil menyerangkan tendangannya ke arah ulu hatinya. Empu Lunggah Gadungan terjajar ke belakang. Mulutnya meringis-ringis menahan kesakitan. Dan pada saat selanjutnya, secepat kilat Empu Lunggah Gadungan melompat dan berusaha untuk kabur. Arya Kamandanu tersentak kaget. Hai! Jangan lari! Awas! Jangan lari! Arya Kamandanu terus memburu lawannya. Dia mengejar Empu Lunggah yang berlari menyusuri sebuah lorong panjang. Beberapa kali kaki Arya Kamandanu terantuk batu padas dan hampir saja tubuhnya terpelanting jatuh. Setelah beberapa puluh langkah berlari-lari menyusuri lorong, akhirnya Arya Kamandanu tiba di ujung lorong. Dia segera berhenti. Di depannya terhampar sebuah lapangan yang luas. Arya Kamandanu menengok ke kiri ke kanan. Matanya liar menatap ke sana kemari, mencari buruannya yang hilang. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di tengah-tengah lapangan. Sesuatu itu mirip seseorang yang tengah duduk menghadap ke belakang. Tapi jelas dia bukan Empu Lunggah Gadungan. Arya Kamandanu melangkah dengan hati-hati. Setelah kurang lebih jaraknya tinggal 3 tindak, Arya Kamandanu berhenti. Mendadak sesuatu itu bergerak membalikan tubuhnya. Kurang ajar. Siluman keparat. Sekarang kau merubah wujud menjadi seekor macan. Kau pikir aku takut menghadapi harimau? Ayo, majulah. Tidak bakalannya aku mundur barang sekali. Ayo, mengapa kau masih diam? Majulah, terkamlah aku. Apa yang kau tunggu?
Inilah aku lawanmu. Marilah kita bertarung sampai mati. Dengar, hai siluman. Sekalipun kau rubah wujudmu menjadi Batara Siwa, aku tidak bakalan yang mengurungkan niatku. Hiat! 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 Arya Kamandanu sama sekali tidak menghadapi harimau jadi-jadian itu. Harimau loreng yang ukurannya cukup besar itu pun segera menyerang. Dia menyergap dengan garang. Beberapa kali Arya Kamandanu hampir saja terkena samparan kuku-kuku harimau yang tajam. Harimau itu semakin kelihatan geram melihat beberapa kali serangannya menerpa ruangan kosong. Bahkan beberapa kali Arya Kamandanu sempat membalas dengan menyerangkan pukulan-pukulannya. Suatu saat Arya Kamandanu berhasil menubruk harimau dari belakang. Kemudian secepat kilat mengirimkan pukulan kanannya ke arah kepala harimau. Begitu kepalanya terkena samparan pukulan Arya Kamandanu, harimau itu mengaum dengan kerasnya. Mendadak tubuhnya berubah menjadi asap tipis. Asap itu pun kemudian berpencaran kemana-mana. Tapi Arya Kamandanu sangat terkejut begitu melihat di balik asap muncul sebongkah batu hitam yang sangat besar. Semula dia benar-benar mengira bahwa perwujudan itu adalah batu hitam. Tapi buru-buru dia melompat mundur ketika batu hitam yang tingginya lebih dari 8 depa itu bergerak maju ke depan. Kali ini Arya Kamandanu terpaksa menghadapi gajah jadi-jadian. Ukuran gajah itu sangat besar dan tubuhnya sangat keras. Binatang itu bagaikan sebongkah batu hitam yang tiba-tiba menjadi hidup dan bermaksud membunuhnya. Belalainya menyambar ke kiri ke kanan. Sekali waktu menghantam batu-batuan hingga hancur berantakan. Kali ini Arya Kamandanu benar harus berhati-hati kalau tidak ingin tubuhnya lumat dihantam belalai gajah. Tapi dengan menggunakan aji seipi anginnya, Arya Kamandanu selalu berhasil menghindari sambaran-sambaran belalai gajah. Kadangkala dia melompat ke atas bongkah batu, kemudian melompat ke arah batu yang lain, dan bahkan beberapa kali dia melompat di atas punggung gajah sambil menyerangkan pukulannya. Suatu ketika Arya Kamandanu menggiring gajah agar mau bertarung di bawah sebuah lereng batu yang terjal. Gajah jadi-jadian yang sudah mengamuk seperti kesetanan itu segera memburu Arya Kamandanu. Akhirnya, gajah jadi-jadian itu terpancing juga. Sekarang mereka bertarung di bawah sebuah lereng batu yang terjal. Di atas lereng nampak sebongkah batu yang cukup besar, yang barangkali besarnya tidak kalah dengan rumah kepala desa. Suatu saat gajah itu menghantamkan belalainya ke arah tubuh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu segera melenting ke atas, berjumpalitan di udara, dan belalai gajah menghantam sebongkah batu hingga hancur berantakan.
Arya Kamandanu melompat ke sebuah batu hitam yang cukup tinggi. Dan dia melihat lereng batu runtuh menimpa gajah. Itu meraung-raung kesakitan. Sebongkah batu hitam menimpa tepat di kepalanya. Mendadak, perwujudan gajah berubah menjadi asap. Dan asap putih itu pun lagi-lagi berpencaran kemana-mana. Arya Kamandanu merasa lega, karena kali ini pun dia mampu merobohkan lawannya. Sesaat lamanya dia duduk termangu di atas sebongkah batu. Dan pada saat berikutnya, telinganya menangkap teriakan seorang wanita. Oh, aku seperti mengenal suara itu. Oh, Mesin! 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 Buru-buru Arya Kamandanu bangkit. Dia segera memburu ke arah suara itu. Suara itu datangnya dari balik punggung bukit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu di Bukit Mahabhairawi? Dan benarkah suara itu adalah suara Mesin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-355 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berhasil merobohkan gajah jadi-jadian. Gajah yang ukurannya sangat besar itu pun roboh tertimpa batu-batuan gunung. Seperti halnya harimau jadi-jadian, perwujudan gajah itu berubah menjadi asap berwarna keputih-putihan. Asap itu semakin lama semakin tipis dan berpencaran tertiup angin malam. Selanjutnya Arya Kamandanu merasakan suasana hening mencekam di sekitarnya. Hanya dinding-dinding batu yang diam membisu, dan angin malam bertiup menyapu lereng bukit Mahabairawi. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu terpekur di atas sebongkah batu. Arya Kamandanu buru-buru bangkit dan segera berlari ke arah datangnya suara. Arya Kamandanu berlari menyeberangi punggung bukit Mahabairawi. Dia berlari ke arah datangnya suara jeritan wanita, dan dia berhenti berlari ketika melihat seorang wanita terjepit sebongkah batu pada bagian kakinya. Mesin? Benarkah kau Mesin? Kakiku. Aduh, tolonglah kakiku terjepit batu. Tenanglah Mesin, aku akan menolongmu. Aku pasti akan menolongmu. Tangan-tangan Arya Kamandanu segera meraih sebongkah batu yang menjepit kaki Mesin, kemudian mendorongnya ke pinggir. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menolong saya. Mesin? Bukankah kau Mesin? Iya, saya Mesin. Aku Arya Kamandanu. Apakah kau sudah lupa padaku? Aku suamimu, Mesin. Tidak, Tuhan bukanlah suami saya. Suami saya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Suami saya bernama Pendekarlo. Tuhan jangan mengaku aku sebagai suami saya. Mesin, apa maksudmu, Mesin? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa saya bukanlah istri Tuhan. Tuhan adalah seorang pendekar ternama. Bahkan sekarang Tuhan sudah menjabat sebagai pembesar kerajaan Majapahit. Tuhan dikagumi orang di mana-mana. Nama Tuhan disanjung di mana-mana, sampai ke pelosok-pelosok desa. Tidak. Aku masih tetap Arya Kamandanu yang dulu. Aku sama sekali tidak mengalami perubahan apa-apa. Tuhan boleh mengatakan begitu, tapi kenyataannya lain. Tak ada yang berani menyangka bahwa Tuhan adalah seorang pendekar yang termasyur. Siapa yang tidak kenal Arya Kamandanu? Kalau ada seorang warga Majapahit tidak kenal nama itu, tentulah dia berpikiran picik.
Setiap warga di seluruh wilayah Majapahit ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, pantai, pastilah mempunyai telinga untuk mendengar kemasyhuran Tuan. Sudahlah, Mesin. Aku tidak menjadi bangga karena sanjungan-sanjungan seperti itu. Sudahlah. Lebih baik kau ceritakan bagaimana kau bisa sampai ke tempat ini. Oh, tapi benarkah kau Mesin? Apakah aku tidak salah lihat? Sudah lama kita berpisah, Tuan. Saya tidak akan menyalahkan Tuan kalau misalnya Tuan telah melupakan saya. Maaf, terima kasih atas pertolongan Tuan. Tunggu, Mesin, tunggu. Tunggu, Mesin. Berilah kesempatan padaku untuk menjelaskan segala-galanya. Apa yang ingin Tuan jelaskan? Saya kira semuanya sudah cukup jelas. Iya, barangkali karena suatu sebab yang tidak pernah saya mengerti, melalui sebuah upacara sederhana, saya pernah menjadi istri Tuan. Tapi itu sudah lama terjadi. Dan karena suatu sebab yang juga tidak pernah saya mengerti, kita berpisah. Waktu telah memisahkan kita, juga nasib. Barangkali jodoh kita sudah berakhir. Selamat tinggal. Mesin, aku tidak peduli apa yang kau katakan. Bagiku kau tetap istriku. Sampai kapanpun kau tetap menjadi istriku. Jangan, Tuan. Jangan. Saya harap Tuan dapat mengendalikan diri. Lepaskan tangan saya, Tuan. Tidak. Lepaskan, Tuan. Lepaskan tanganku. Kakak. Lepaskan Kakak Kamandanu. Tidak akan kulepaskan. Baiklah. Apa yang kau inginkan dariku? Sang Hyang Widi. Mengapa berat sekali cobaanku ini? Benarkah wanita ini adalah Mesin? Aku sudah sejak lama sekali merindukannya. Aku tidak sampai hati menyakiti wanita ini. Sekalipun dia merupakan perwujudan dari ular naga Puspa Kresna, aku tidak akan sampai hati menyakitinya. Sang Hyang Widi, kuatkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku. Sudahlah, Kakang Kamandanu. Riwayat hidup kita sebagai suami istri sudah tamat. Janganlah mengungkit-ungkit hal itu lagi. Lepaskanlah tanganku, Kakak, dan aku akan segera pergi. Kau mau pergi kemana, Mesin? Itu tidak lagi menjadi tanggung jawabmu untuk mengetahuinya. Aku akan pergi menuruti garis hidupku sendiri, Kakak. Tidak. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau tidak boleh pergi, Mesin. Jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpa kehadiranmu. Kau tidak bisa mendustai nasib, Kakak. Itu hanya akan menyakitkan hatimu sendiri. Nah, biarkan aku pergi, Kakak. Jagalah dirimu baik-baik. Barangkali kita tidak akan pernah bertemu kembali. Baiklah, Mesin. Baiklah. Kalau memang begitu keinginanmu, aku pun tidak bisa memaksamu. Tapi sebelum pergi, ada yang ingin ku ketahui darimu. Secepat kilat, tangan Arya Kamandanu meraih pakaian Mesin dan menjambretnya dengan seluruh tenaganya. Apa yang akan kau lakukan ini, Kakang Kamandanu? Mengapa kau merobek pakaianku? Kau ular jahanam, ular siluman keparat. Sampai hati kau mempermainkan diriku seperti ini. Kau akan merasakan pembalasanku. Arya Kamandanu sudah tidak peduli lagi siapa yang menjadi lawannya sekarang. Dia segera menyerang Mesin Gadungan. Sementara itu Mesin Gadungan berusaha untuk mempertahankan diri dari gempuran-gempuran Arya Kamandanu. Mereka bertarung dengan sengit. Suatu ketika Arya Kamandanu berhasil memukul Mesin hingga terjengkang jatuh. Mesin kembali bangkit. Saat selanjutnya Arya Kamandanu berhasil menyerangkan tendangannya.
Dagu Meisin terangkat dan kembali Meisin terjajar ke belakang. Darah mengalir di bagian mulut dan hidungnya. Meisin merintih-rintih kesakitan. Dia berusaha untuk bangkit kembali. Mendadak Arya Kamandanu menjadi iba. Dia menghentikan serangannya. Mengapa kau berhenti? Ayo, bunuhlah aku. Aku rela mati di tanganmu, Kakang Kamandanu. Kau bukan Meisin. Kau adalah ular siluman. Kalau begitu, mengapa kau tidak segera membunuh aku? Ayo, pukullah aku. Pukul dan tendanglah aku. Biarlah aku mati. Aku memang sudah tidak berguna lagi bagimu. Bagaimana ini? Apa yang mesti kulakukan? Aku tidak sampai hati menyakiti perwujudan wanita ini. Secara lahiriah dia memang Meisin, tapi rohnya bukan. Rohnya adalah roh ular siluman jahat. Oh, Sang Hyang Widi, kuatkanlah hatiku. Kuatkanlah dan teguhkanlah jiwaku. Cobaan ini terlalu berat. Ayo, Kakang Kamandanu. Cepat, bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan. Memang tak ada gunanya lagi aku hidup. Untuk apa aku hidup selalu menderita? Aku ini seperti sampah busuk. Aku dicampakkan ke sana kemari oleh nasib. Dan sekarang aku sudah pasrah, Kakang Kamandanu. Aku benar-benar sudah pasrah. Aku tidak peduli lagi akan nasibku. Ayo, Kakang, cepat, bunuhlah aku. Dan segalanya akan menjadi selesai. Jahanam, kubunuh kau. Kuhancurkan kau. Kumusnahkan dirimu. Arya Kamandanu berusaha untuk melawan rasa iba yang berkait dalam hatinya. Dengan berat dia menyerang perwujudan Meisin. Dia menghajarnya habis-habisan. Dia memukul, menendang, dan mencotos wajah Meisin tanpa ampun. Namun begitu hatinya benar-benar merasa tersiksa. Setiap kali pukulan itu melayang ke wajah Meisin, ulu hatinya terasa sakit. Ya, bagaimana tidak? Dia sangat mencintai wanita itu. Dia sangat mencintai istrinya yang sejak lama telah dirindukannya. Tapi yang dia ingat bahwa Meisin hanyalah perwujudan dari ular siluman. Mendadak hatinya menjadi geram dan dia menyerang kembali dengan garang. Dia menendang, mencotos dan menyodok sehingga tubuh Meisin beberapa kali terkapar di atas batu. Tapi Arya Kamandanu terus berusaha membuang rasa iba di hatinya. Dia menghampiri Meisin, menjambak rambutnya dan memukulinya berkali-kali. Mampus kau ular jahanam! Mampus kau! Seketika tubuh Meisin lenyap bagaikan asap, dan asap itu terurai, kemudian berpencaran mana. Mendadak dari balik kepulan asap, muncul sosok tubuh manusia yang lain. Sosok tubuh itu langsung melentingkan tubuhnya ke udara dan jatuh hinggap di atas batu. Arya Kamandanu mendesis. Dia segera memburu sosok tubuh manusia itu yang berdiri membelakanginya. Kau tidak akan terlepas dariku, hai ular siluman. Sekarang kau rubah wujudmu menjadi siapa lagi? Hah? Siapa kau ini? Arya Kamandanu terkejut bagaikan disengat kala jengking ketika sosok tubuh itu membalikkan punggungnya. Dia melihat laki-laki itu menyerupai dirinya. Hatinya menjadi semakin geram. Sekarang dia berhadapan dengan perwujudan dirinya sendiri. Kurang ajar. Kau telah mengambil perwujudan diriku. Apa kata? Aku mengambil perwujudan dirimu. Akulah Arya Kamandanu yang sesungguhnya. Sedangkan kau hanyalah segumpal nafsu.
Makhluk jahanam. Pandai sekali kau mengelabui orang. Tapi mataku tidak akan silau. Kau boleh mengaku-ngaku sebagai Arya Kamandanu. Kaulah yang mengaku-ngaku sebagai Arya Kamandanu. Tutup mulutmu. Mari kita buktikan. Lepaskan pakaianmu. Kita lihat siapa Arya Kamandanu yang sesungguhnya. Arya Kamandanu asli tidak pernah mempunyai noda hitam di pundaknya bagian kiri. Ayo, perlihatkan wajahmu yang sesungguhnya, hai ular siluman. Kau jangan bergurau. Kita ditakdirkan menjadi laki-laki. Marilah kita bertarung sebagaimana laki-laki. Baik, akan kulayani tantanganmu. Ya, 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 ya. Arya Kamandanu menjadi sangat geram. Dia segera menyerbu. Pukulan, tendangan, dan jotosannya datang beruntun. Sementara itu Arya Kamandanu palsu berusaha menangkis setiap serangan yang datang bertubi-tubi. Dia pun menggunakan aji seipi angin. Dia bergerak dengan lincah. Maka demikianlah, dua orang makhluk kembar itu pun bertarung dengan sengitnya. Mereka sama-sama tangguh, mereka sama-sama ulet, dan mereka sama-sama berhasil menyerangkan pukulan ke arah lawannya. 40 jurus telah berlalu. Ketika menginjak jurus ke-41, Arya Kamandanu berhasil menyerangkan pukulannya ke dagu lawannya. Arya Kamandanu palsu mengeluh perlahan, kemudian jatuh tertelungkup di atas batu. Ayo, bangkitlah siluman. Bangkit dan lawan aku. Marilah kita selesaikan pertarungan ini. Aku belum menyerah kalah. Aku masih mempunyai 1001 macam cara untuk mempertahankan diri. Kembali Arya Kamandanu Gadungan menyerang, dan terjadilah pertarungan sengit untuk kedua kalinya. Kali ini Arya Kamandanu mendapat peluang yang sangat bagus, dan dia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Suatu ketika dia berhasil menyambar tangan Arya Kamandanu Gadungan, kemudian melingkarkan lengan kirinya ke arah leher lawan, dan selanjutnya dia menjepit leher lawannya kuat-kuat. Lepaskan aku. Tidak akan kulepaskan. Sampai kapanpun tidak akan kulepaskan. Lepaskan keparat. Lepaskan. Lepaskan kataku. Tidak akan kulepaskan. Aku sudah susah payah mencarimu. Dan sekarang aku sudah menemukanmu. Karena itu aku tidak akan melepaskanmu. Biar aku jepit lehermu hingga putus. Lepaskan. Apa yang kau inginkan dariku? Aduh. Katakan bahwa kau sesungguhnya adalah ular naga puspa Kresna. Katakan. Tidak. Kau keliru. Kau salah duga. Aduh. Lepaskan. Arya Kamandanu terus menjepit leher lawannya. Dia menjepit semakin kuat. Arya Kamandanu Gadungan berusaha untuk berontak. Dia menggelepar-gelepar dalam jepitan Arya Kamandanu asli. Kakinya menendang ke sana kemari, dan napasnya sampai tersengal-sengal. Nah, bagaimanakah akhir peristiwa ini? Apakah Arya Kamandanu akan dapat melumpuhkan kekuatan ular naga Puspa Kresna? Dan apa yang kemudian akan terjadi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Keran Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-356 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mucus dan Harry sebagai Peronda, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu bertarung dengan ular siluman naga Puspa Kresna, mengambil perwujudan seperti dirinya sendiri. Dua makhluk kembar itu bertarung dengan sengitnya. Suatu ketika Arya Kamandanu asli berhasil menyergap Arya Kamandanu palsu. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Arya Kamandanu asli menjepit leher Arya Kamandanu palsu. Arya Kamandanu palsu meronta-ronta, berusaha untuk berontak. Kakinya menendang ke sana kemari, tangannya mencengkram rambut Arya Kamandanu asli. Tapi Arya Kamandanu asli tidak sedikit pun bergeming. Dia terus menjepitkan lengan kirinya, dan jepitan itu semakin lama semakin kuat. Lepaskan aku! Lepaskan keparaku! Tidak, tidak akan kulepaskan. Akan kujepit lehermu sampai putus. Kurang ajar! Dua makhluk kembar itu masih berkutat. Arya Kamandanu asli terus menjepit leher lawannya sekuat-kuatnya.
Arya Kamandanu palsu yang merupakan penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna meronta-ronta dengan seluruh kekuatannya. Napasnya tersengal-sengal, matanya mendelik merah. Tapi Arya Kamandanu asli tidak memberinya ampun sama sekali. Dia terus menjepit leher lawannya semakin kuat dan semakin erat. Mendadak Arya Kamandanu asli terkejut dan terjadilah apa yang kembali merubah wujudnya. Kali ini ular naga Puspa Kresna mengambil perwujudannya yang dan perwujudan seperti itu pernah dilihat Arya Kamandanu dalam mimpinya. Dia berupa seekor ular yang besarnya tak lebih dari jempol kaki manusia dewasa dan panjangnya kurang lebih 2 depa. Kepalanya seolah-olah memakai jamang atau mahkota dan kedua belah matanya memancarkan cahaya kemerah-merahan. Arya Kamandanu dengan sigap menangkap tubuh ular hitam legam itu. Ular naga Puspa Kresna menggelepar dalam genggaman Arya Kamandanu. Ekornya menyabet ke sana kemari, tubuhnya melilit-lilit, dan dari mulutnya terdengar suara mendesis-desis. Ular siluman itu terus menggelepar-gelepar dalam genggaman tangan Arya Kamandanu. Tiba-tiba ular hitam itu mencicit dengan keras, kepalanya meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan, dan kemudian moncongnya menyambar ke arah leher Arya Kamandanu. Setelah menggigit leher Arya Kamandanu, tiba-tiba ular naga Puspa Kresna berubah menjadi asap tipis. Arya Kamandanu masih tegar berdiri dalam keadaan siap siaga untuk bertarung. Tapi ular naga Puspa Kresna nampaknya tidak memunculkan dirinya kembali. Dan asap tipis itu pun makin lama makin berpencar ke sana kemari dan akhirnya lenyap. Arya Kamandanu terjenung sesaat sambil masih terus berdiri di tempatnya semula. Suasana malam terasa sangat hening, mencekam dan mengerikan. Ular siluman itu telah melenyapkan dirinya. Barangkali dia tidak akan muncul kembali. Sebelum melenyapkan diri, dia telah menyambar leherku. Arya Kamandanu kemudian meraba lehernya. Dia merasakan ada sesuatu yang basah di sana. Dan dia menarik tangannya kembali. Dia melihat jari-jari tangannya penuh darah. Tapi mendadak darah itu lenyap bagaikan asap. Sakit sekali rasanya leherku. Nyeri sekali. Aduh. Tubuh Arya Kamandanu meliuk-liuk dan akhirnya roboh. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu pingsan. Tubuhnya menelungkup di atas sebuah lempengan batu. Tak lama kemudian Arya Kamandanu bergerak-gerak dan dia merasakan rambutnya tertiup angin malam yang dingin. Rupanya aku telah pingsan. Aku ingat seluruh peristiwa yang baru saja terjadi. Ular naga Puspa Kresna gigit leherku sebelum dia melenyapkan diri. Sekarang aku benar-benar sudah membuktikan bahwa makhluk setengah dewa itu memang ada di muka bumi ini. Dongengan telah berubah menjadi kenyataan. Benar apa yang dikatakan Bapak Lungga. Dongengan telah berubah menjadi kenyataan. Leherku terasa nyeri sekali. Aduh, dan mataku rasanya panas. Aduh, ada apa ini dengan tubuhku? Sepertinya tubuhku berisi air yang sedang mendidih. Sepertinya darahku mendidih. Aduh. Arya Kamandanu merasakan sakit yang luar biasa di bagian lehernya. Rasa nyeri itu bagaikan meremas-remas jantungnya. Dan matanya terasa panas. Panas dan penuh mengandung air. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu berkelojotan di atas lempengan batu. Dia terus merintih-rintih sambil mendekap lehernya. Arya Kamandanu menjadi gelisah, gugup, gelisah dan kebingungan.
Di samping itu rasa sakit semakin menyengat lehernya. Tiba-tiba dia bangkit. Dia marah sekali. Tangan-tangannya mengepal marah. Kakinya gedrak-gedruk atau menjejak-jejak bumi. Dadanya marah, rambutnya marah, matanya marah. Mulutnya mendesis marah. Seluruh tubuhnya, seluruh aliran darahnya, dan bahkan sukmanya ikut marah. Tiba-tiba Arya Kamandanu mengamuk. Sambil meraung-raung sekeras-kerasnya, dia membentur-benturkan kepalanya pada dinding-dinding padas. Sekali waktu dia mengangkat sebongkah batu besar dan dilemparkannya membentur dinding tebing. Batu itu pun hancur berantakan. Arya Kamandanu masih belum puas. Nampaknya dia sekarang sudah dikuasai oleh suatu kekuatan gaib yang sukar dikendalikan. Dia terus mengamuk dan kekuatan yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Setelah menghancurkan batu-batuan di sekitar dinding tebing, mendadak Arya Kamandanu berlari-lari menuruni lereng bukit Mahabhairawi. Di mana dua orang kita yang lain? Mereka berjalan-jalan mengelilingi desa. Yang harus diamankan bukan hanya gardu ini, tapi seluruh desa. Nanti sebentar lagi mereka akan kembali. Dan kita akan menggantikan mereka berjalan-jalan mengelilingi seluruh desa Kalikur. Waduh, Kakang. Iya. Peristiwa semalam itu aneh juga ya. Aku sampai tidak habis mengerti. Siapa sebenarnya mereka itu, Kakang? Siapapun mereka itu, mereka adalah orang-orang yang malang. Mereka telah berani memasuki daerah Bukit Mahabhairawi. Kau tahu kan artinya? Mereka mencari mati. Wah, kupikir mereka bukan manusia sembarangan, Kakang. Jelas mereka tidak bermaksud merampok rumah kepala desa kita. Barangkali mereka mempunyai maksud-maksud tertentu, Kakang. Iya, barangkali begitu. Kau percaya tidak apa yang dikatakan pembantu Bapak Kepala Desa? Jongkong mengatakan bahwa dia mendengar penjahat itu telah bertengkar dengan Nini Mendur, putri Bapak Kepala Desa. Kau percaya tidak, Kakang? Masa kita mau percaya pada orang gemblung seperti si Jongkong? Jongkong itu kan tidak genap pikirannya. Barangkali dia sedang lindur, sedang mabok. Sudahlah, buat apa membicarakan soal itu? Yang penting sekarang ini kita berjaga-jaga. Jangan sampai ada penjahat atau perusuh berani memasuki desa Kaliselikur. Soal dua orang itu, biarkan saja. Tidak usah dipikirkan lagi. Mereka berdua pasti sudah menjadi mangsa siluman Bukit Mahabhairawi. Kau tidak mendengar sesuatu? Kau mau menakut-nakuti aku ya? Tidak, Kakang, tidak. Sungguh. Baru saja aku mendengar ada suara orang berteriak di sana. Di sebelah sana, Kakang. Nah, dengar, Kakang. Sekarang kau pasti mendengarnya. Iya, aku mendengarnya sekarang. Suara apa ya? Sepertinya bukan suara manusia. Sepertinya raungan seekor harimau, Kakang. Bukan harimau. Harimau meraungnya lebih besar. Ini agak kecil seperti apa ya? Nah, dia berbunyi lagi, Kakang. Tapi memang sepertinya bukan raungan seekor harimau. Suara apa ya? Kau takut? Ya sebenarnya
Aku agak takut juga, Kakang. Tapi kita ini kan sedang ditugaskan menjaga keamanan. Jadi ya tidak boleh takut. Bagaimana kalau kita lihat ke sana? Lah, nanti siapa yang menunggu gardu ini? Biarkan saja kosong dulu. Kita hanya sebentar saja. Kita akan segera kembali. Kita hanya mau melihat saja. Mungkin suara itu suara seekor serigala kelaparan. Ayo, kita lihat. Dua orang peronda itu pun kemudian berjalan bersama-sama meninggalkan gardu. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik kelokan jalan. Tidak berbunyi lagi ya, Kakang. Sepertinya arahnya dari sini. Iya. Arahnya memang sepertinya dari sini. Tapi mungkin saja suara itu tadi terbawa oleh angin. Sehingga kita salah alamat ya. Itu, Kakang. Dia berbunyi lagi. Arahnya di sebelah sana. Ya, hati-hati. Siapkan senjatamu. Mari kita lihat suara apa itu. Itu pun kembali melangkah menuju ke arah datangnya suara. Mereka berhati-hati. Sambil berjalan mereka menggenggam erat-erat senjatanya masing-masing. Salah seorang peronda, seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan bercambang lebat, menghunus sebilah parang, sedangkan temannya menggenggam sebatang tombak pendek. Mereka berjalan mengendap-endap menuju ke tepian desa Kaliselikur. Ayo cepat. Aku mendengar suara-suara yang mencurigakan. Dia menggeram-geram sambil memukul-mukul batang pohon. Kurang ajar. Orang gila mau membuat rusuh desa kita. Kau mau apa? Ya dia. Dengar. Mungkin dia orang gila. Mungkin juga cuma pura-pura gila. Yang jelas, dia telah mengganggu suasana ketenangan desa kita. Kita harus menangkapnya. Kita harus membawanya sekarang juga ke tempat Bapak Kepala Desa. Tapi lihat, Kakang. Aku melihat keanehan pada diri orang itu, Kakang. Kelihatannya, lihat. Dia memukul batang kayu yang besar itu hingga bergoyang-goyang. Pastilah dia bukan orang sembarangan, Kakang. Mungkin dia salah mencari ilmu. Kalau kau takut, kau tunggu saja di sini. Biar aku yang akan menangkapnya. Jangan, Kakang. Lebih baik kita laporkan saja pada Bapak Kepala Desa. Kemudian kita bisa menangkapnya beramai-ramai. Jangan bikin malu. Hanya menangkap orang gila saja. Mengapa harus ramai-ramai? Biar aku yang akan menangkapnya. Kau tunggu saja di sini ya. Tapi hati-hati ya, Kakang. Peronda yang bertubuh tinggi tegap dan kekar itu kemudian berdiri. Tangannya menguak semak belukar di depannya. Kemudian laki-laki itu melangkah perlahan-lahan. Ia melangkah menuju ke arah seorang laki-laki yang tengah menggeram-geram sambil terus-menerus memukul batang pohon. Siapa kau ini? Kalau mau berbuat gila jangan di desa kami.
Ayo, cepat minggat dari sini. Hei, apa telingamu tuli? Cepat pergi dari sini. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau segera pergi, maka parangku ini akan membelah kepalamu. Baru saja peronda itu akan bergerak lebih mendekat. Laki-laki yang disangka orang gila itu, yang tidak lain adalah Arya Kamandanu, berdiri sambil membalikan punggungnya. Peronda itu terkejut bukan main. Tiba-tiba saja di depannya seolah-olah muncul makhluk setengah siluman. Tangan dan kakinya segera menjadi gemetaran. Sementara itu Arya Kamandanu masih terus berdiri, menatap dengan bola matanya yang berwarna kemerah-merahan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh peronda-peronda itu? Dan apa yang akan dilakukan Kamandanu di desa Kaliselikur? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.